Shalom sobatku dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, teman-teman, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari seorang komika namanya Priska yang membahas salib pada waktu dia perform ya. Dia stand up comedy dan dia memberitahukan tentang salib. Dan ini tentu berbeda dengan Ustadz Abdul Somad. Nah, kita akan mendengarkan pernyataan Ustadz Abdul Somad terlebih dahulu. Sesudah itu kita akan mendengarkan pernyataan dari komedi dari Priska. Mari kita dengar bersama-sama. Jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Oke, teman-teman, itu adalah cuplikan video dari Ustadz Abdul Somad yang viral pada waktu beberapa tahun yang lalu ya. Dan dia memberitahu bahwa di balik salib itu ada jin kafir. Dan itu adalah pernyataan Ustadz Abdul Somad yang tentu menyinggung perasaan orang Kristen. Karena memang justru kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia dan disalibkan. Dan di balik salib itu tidak ada sama sekali jin kafir yang dimaksudkan oleh Ustadz Abdul Somad. Ini adalah Ustadz yang sangat kondang tapi keliru besar dalam hal ini. Kita akan mendengarkan pernyataan dari Priska soal salib pada waktu dia stand up comedy. Mari kita dengarkan bersama-sama. Orang bisa lihat gambar, simbol, benda yang menyerupai salib terus menuduh ada kristenisasi, itu gimana sih? Aneh banget. Ini saya kasih tahu ya, kotak P3K itu agamanya bukan Kristen. Logo PMI itu bukan salib. Ambulan kemana-mana tidak bawa salib. Kalau ambulan kemana-mana bawa salib, bunyinya bukan ngiung-ngiung, tapi haleluya. Tidak, maksudnya kok bisa ya? Saya kasih tahu ya, keberadaan salib itu tidak sesederhana itu untuk dipahami, untuk dimengerti, untuk dirasakan. Kita yang Kristen aja kadang-kadang tidak merasakan kehadiran salib, kok orang-orang bisa peka banget itu. Nggak semua yang plus-plus itu salib, tidak. Kok pijat plus-plus jadi pijat salib? Iya, kehadiran salib itu tidak segampang itu untuk dirasakan. Saya kasih tahu. Orang yang percaya kalau yang dia lihat itu adalah salib, hanyalah orang-orang yang percaya kalau itu benaran salib. Dan Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal tergantung di sana untuk menebus dosa manusia. Ada amin, saudara-saudara? Jadi kalau yang kita lihat itu salib, cuma orang-orang yang ada Yesus di hatinya gitu. Jadi buat saudara-saudaraku seiman, kita kalau ketemu orang-orang yang takut sama simbol salib, jangan langsung benci. Ini pesan moralnya ya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang cukup peka yang harusnya kita rangkul. Untuk selangkah lagi menuju pembaptisan ini. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video dari komika Priska yang membahas salib pada waktu perform di stand up comedy ini. Nah, teman-teman, memang kalau kita perhatikan ada banyak sekali orang-orang yang sangat anti dengan salib, termasuk Ustadz Abdul Somad ya. Bahkan kalau kita perhatikan, banyak juga orang-orang yang menyampaikan bahwa lambang di ambulan yang tanda tambah itu dikaitkan dengan lambang salib. Dan bahkan pada waktu ulang tahun Indonesia, kalau tidak salah yang ke-75 tahun, ada motif yang mirip dengan salib, hanya mirip tambah saja, dan itu langsung diartikan bahwa itu adalah salib. Banyak sekali orang yang anti salib. Nah, menurut Priska ini, kalau seandainya ada orang yang anti salib, jangan dibenci, ya. Kenapa? Karena nanti selangkah lagi mereka akan dibaptis. Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Priska itu sangat benar, teman-teman, karena memang dia memberitahukan Kristus ya. Hanya orang yang betul-betul yang
Kristus ada dalam hatinya, yang mengerti apa arti salib yang sesungguhnya. Teman-teman, saya akan mengajak kita membahas dengan mengutip ayat Alkitab yang membahas soal salib dan Yesus Kristus. Saya mengajak kita baca satu ayat Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ini adalah kontra antara orang yang tidak percaya kepada salib, bahwa pemberitaan salib itu merupakan kebodohan, dan pemberitaan itu tidak akan membuat mereka percaya. Dan itu sebabnya kita mencatat mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, pemberitaan tentang salib itu adalah hikmat dan kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Karena itu sangat benar yang disampaikan di dalam ayat Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sini adalah Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali dalam Yesus. Ya, karena apa? Hanya di dalam nama Yesus keselamatan itu kita dapatkan dan kita peroleh. Dan itulah sebabnya orang harus percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ketika kebenaran Injil diberitakan, orang percaya kepada Kristus yang datang ke dalam dunia, menjadi manusia, lalu disalibkan, dikuburkan, lalu bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Maka orang-orang inilah yang akan diselamatkan. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan sangat jelas memberitahu kita bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita dapat memperoleh keselamatan? Kita harus membuka hati, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan hidup bersekutu bersama dengan orang percaya yang terpanggil. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kita. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan memberkati. Shalom.